Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Fitri Musalla Al-Hijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur alhamdulillah di hari yang berkah ini kita sama-sama masih dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka yaitu merayakan hari raya Idul Fitri. Dari seluruh rangkaian amalan-amalan ibadah kita selama 1 bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin dunia alam, seorang manusia yang Allah muliakan, seorang manusia yang tidak mempunyai dosa-dosa sedikit pun, seorang manusia yang nantinya akan membuka pintu surga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, wabil khusus kita umat-umatnya yang selalu istiqomah, selalu teguh pendirian di dalam ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, yang artinya pertolongan yang sangat luar biasa besok pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari ini kita memasuki yang namanya bulan 1 Syawal. Setelah Ramadan meninggalkan kita, maka pada hari ini kita sholat Idul Fitri masuk tanggal 1 Syawal. Apa artinya makna Syawal ini, jamaah sekalian? Bulan Syawal, kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, diartikan bulan Syawal yaitu bulan irtafa'ah, sebuah bulan yang artinya butuh peningkatan. Tidak cukup kita selesai dari Ramadan masuk bulan Syawal, maknanya ditingkatkan. Apanya yang ditingkatkan jemaah sekalian? Yaitu ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bulan Ramadan bisa disebut bulan madrasah, bulan di dalamnya sekolahan. Kita dididik 1 bulan penuh, yang mana bulan Ramadan ini ada namanya kurikulum atau silabus kalau kita waktu itu masih sekolah atau kuliah. Apa itu kurikulum? Yaitu ada sebuah ilmu tentang yang menerangkan masalah-masalah ibadah puasa Ramadan, yang membatalkan puasa, syaratnya sah puasa,
yang membatalkan pahala puasa. Itu kita dididik 1 bulan Ramadan ada namanya kurikulum. Yang kedua, jemaah sekalian, Ramadan itu bisa disebut sebagai sekolahan yang di dalamnya ada peserta didiknya. Siapa itu peserta didiknya? Khususnya jelas kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu buat peserta didik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Ramadan itu kita dididik ada namanya mapel, yaitu mata pelajaran. Banyak mata pelajaran 1 bulan yang kita telah lewati. Di antaranya ibadah sholat sunnah tarawih. Yang mana sholat sunnah tarawih ini pahalanya sangat luar biasa. Bahkan jamaah sekalian, sholat sunnah tarawih ini besok bisa untuk menebus daripada sholat-sholat yang 5 waktu semasa hidup kita pernah kita tinggalkan. Ketika besok kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya bukan anak istri kita, yang ditanya bukan jabatan kita, namun yang ditanya oleh Allah, awwalu aftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Besok kita akan diperiksa di hadapan Allah, yang pertama kali adalah sholat yang 5 waktu. Namun ketika kita diperiksa, dihisab oleh malaikat, ternyata catatan buku ibadah sholat bagi imam kita banyak yang bolong, banyak yang kita tinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lalu Allah bertanya, ya malaikat, hal tatawwa, apakah ini sebulan punya amalan sholat sunnah-sunnah yang panjang? Jawab malaikat pas diperiksa, ada. Dulu si bulan sering mengerjakan sholat sunnah-sunnah, baik duha, sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir. Dan inilah sunnah-sunnah yang pernah dulu kita kerjakan, jamaah sekalian, dapat menutup yang bolong-bolong untuk sholat yang 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian bertanya, bagaimana selama ibadah kita 1 bulan Ramadan ini? Dari puasa kita masih belum sempurna, dari sholat kita, sujud kita, ruku kita, bacaan kita masih belum sempurna. Oleh karena itu, dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan, setelah sholat witir ada kutipan di akhir doa witir, Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan-amalan kami. Apa aja? Sholat kami masih banyak yang kurang, berdirinya kami masih belum bisa lama, tolong terimalah ya Allah. Wa qiyamana, sholat sunnah-sunnah malam kami belum bisa ngajain, walaupun sedikit 2 rakaat. Yang berikutnya, wasiyamana, ya Allah, kekurangan ibadah saum kami, puasa kami 1 bulan, mohon diterima. Yang berikutnya, watahlilana, bacaan tahlil kami setiap bulan Ramadan masih banyak yang kurang, tolong disempurnakan. Yang berikutnya, waruku anak, ruku kami belum bisa lama, wasujudana, sujud kami belum bisa lama, karena kita masih level kelas ibadah orang awam.
termasuk pribadi saya sendiri, saya termasuk ibadah yang belum sempurna di dalam mengerjakan sholat sunnah tarawih. Wa qira'atana, bacaan tadarus kami belum sempurna, panjang pendeknya tajwidnya belum sempurna. Baru hanya sekelas level mengejar target, yang penting hatam. Nanti Allah jawab di dalam doa. Apa di akhir doa witir jamaah sekalian kita berdoa, wa tammin taksirona ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, sempurnakanlah dari yang tadi sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, doa kami, bacaan kalimat kami, taksirona, apa-apa yang kurang, maka Engkaulah yang maha menyempurna, wahai Zat yang maha pengasih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Ramadan ini kita dididik mata pelajaran ada yang namanya zakat, khususnya zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man addaha, siapa orang yang membayar zakat qabla sholati, sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya masih diterima. Wa man addaha ba'da sholati fa hiya zakatun minas shadaqati." Siapa orang yang bayar zakat setelah pulang sholat Idul Fitri, bukan zakat namanya, tapi sedekah biasa. Dengan hadis ini, dulu pernah ada masalah kejadian, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan sahabat Nabi yang ketiga. Yang pertama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Utsman ini orang yang kaya, sahabat yang paling kaya. Beliau pernah membuat kesalahan, lupa bayar zakat fitrah. Lalu apa? Ketika selesai sholat Idul Fitri, Sayyidina Utsman bin Affan langsung mengambil ontak yang ada di kandangnya. Lalu ontak yang mahal ini, kalau bahasa saya, harganya miliaran. Lalu ontak ini jamaah sekalian dijual dan ditebus dengan uang, dan uangnya ini oleh Sayyidina Utsman untuk diniatkan menebus budak yang ditawan oleh seorang majikan. Setelah ditebus ini majikan oleh Sayyidina Utsman, si budak ini, lalu Sayyidina Utsman bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya." "Silahkan ya Utsman." "Saya lupa bayar zakat fitrah ya Rasulullah, tapi dengan kelupaan itu langsung saya menjual onta saya dan saya niatkan uangnya itu untuk menebus seorang budak. Bagaimana ya Rasulullah pahalanya?" Lalu kemudian jamaah sekalian, Rasulullah di depan para sahabat-sahabatnya menjawab, "Ya Utsman bin Affan, sungguh Anda merugi. Jangankan satu budak engkau bebaskan dengan harga onta, 100 budak pun tidak ada saingannya, yaitu dengan pahala zakat fitrah yang sangat luar biasa." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah diberikan mata pelajaran, ya, maka ada yang namanya ujian. Jelas jemaah sekalian, ujian anak TK, ujian anak SD, sampai ujian perguruan tinggi diberikan masing-masing kemudahan sampai diberikan soal yang paling sulit. Termasuk kita pada hari ini diberikan ujian di bulan Ramadan, kita tidak bisa kembali ke halaman kampung kita masing-masing. Itu ujian buat kita. Sebab kita mentaati, yaitu pemerintah. Kalau kita diberikan ujian di dalam bulan Ramadan, kita tidak bisa pulang kampung menemui orang tua kita, atau kita tidak bisa berziarah ke makam orang-orang tua kita, maka mudah-mudahan dari ujian yang Ramadan ini, mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan disebabkan kita
melewati ujian yang sangat luar biasa, khususnya COVID-19 yang ada di negara Indonesia ini. Dan mudah-mudahan setelah nanti kita pulang sholat Idul Fitri, silahkan Bapak Ibu menelpon orang tuanya, video call, telepon minta maaf. Apa itu maaf? Maaf artinya mencabut dari atas akar sampai bawah akar, itu namanya wa'af. Kalau bahasa kita ketika masuk Syawal sampai masuk akhir Syawal disebutnya halal bihalal. Kenapa halal bihalal? Dulunya haram biharam. Dulu kita pernah berbuat dosa sama seseorang, haram sebutnya. Kita pernah ngomongin tangga, haram namanya. Namun setelah masuk satu Syawal berubah haram biharam menjadi halal bihalal. Yang mana halal bihalal ini dicetus oleh ulama Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Mas'ud. Beliau ketika diundang oleh Presiden Soekarno sebelum merdeka, beliau bagaimana bisa menyatukan para elit-elit politik. Akhirnya Bung Karno minta pendapat, bagaimana kalau dengan kalimat silaturahim? Namun kata Kiai Wahab Mas'ud, sudah kalimat silaturahim di bulan Syawal enggak ada yang kumpul, enggak ada yang meminta maaf. Coba hasil jawaban istikharah ya Soekarno, coba undang itu para elit politik untuk duduk di istana pada bulan Syawal, disebutnya halal bihalal. Dari kalimat halal bihalal ini jamaah sekalian, masuklah buat kita bagi umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, setelah melewati ujian di bulan Ramadan, maka ada namanya kelulusan. Kalau ibadah kita sudah lulus satu bulan penuh, disebutnya Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat sarjana, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan setelah Ramadan lewat kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita bersedih ketika Ramadan meninggalkan kita. Jangan. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul ratib, yang ngarang ratib, beliau mengutip ketika Ramadan ilal liqa fi Ramadan, selama tinggal bulan Ramadan. Habib Alawi Al-Haddad mengatakan, jangan kalian nangis ketika Ramadan, jangan kamu nangis. Biarkan Ramadan pergi, tahun depan akan berjumpa. Namun sebaliknya, tangislah kamu ketika Ramadan datang tahun esok, kamu tidak ada di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada khutbah Idul Fitri di pagi hari ini mudah-mudahan singkat dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan setelah Syawal ini bareng-bareng kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hambanya untuk ibadahnya masing-masing sesuai takarannya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal 'abidin wal fa'izin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair. وادخلنا وإياكم في جملة عباده الصالحين. أقول قولي هذا واستغفروه العظيم لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بكرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والقرن والوباء والربا والزنا اللهم انصر من نصر الدين. Mari kita aminkan buat saudara kita yang ada di Palestina, di Masjidil Aqsa yang diserang dengan cara membabi buta. Mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh Zionis Israel. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha 'azima yazkurkum was'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.